Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Guru Siska kembali menyapa. Hari ini kita akan menyelesaikan tema 7-nya kita. Kita masih belajar di subtema 4 dan hari ini terakhir kita belajar di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah anak-anak dapat menuliskan atau menyebutkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Papua. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan kata sapaan dalam dongeng. Dan yang berikutnya lagi, anak-anak dapat menuliskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat menyebutkan prakarya dari bahan-bahan buatan. Nah, kita langsung saja pada tujuan pembelajaran kita yang pertama atau yang menjadi materi ajar kita yang pertama, yaitu menuliskan tempat-tempat wisata. Ya, anak-anak dapat menuliskan atau menyebutkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia atau yang ada khususnya di Papua. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki daerah yang sangat luas, wilayah yang sangat luas, dan setiap wilayah mempunyai daerah-daerah tertentu. Di setiap daerah itu juga mempunyai tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata itu misalnya pantai, taman, hutan, kebun binatang, ada dataran tinggi, dan lain-lain. Masih banyak. Nah, yang hari ini kita mau bahas adalah tempat wisata yang ada di Papua, khususnya Jayapura ya. Karena sekarang kita berdomisili di Jayapura, jadi kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Jayapura. Nah, anak-anak, di Jayapura itu tempat wisatanya sangat banyak. Ada puncak, ada pantai, ada air terjun, ada teluk, ada bukit, dan ada kali. Banyak sekali. Kalau ibu guru mau sebutkan itu nanti waktunya tidak cukup. Nah, sekarang ibu guru sebutkan beberapa saja tempat wisata yang ada di Jayapura. Misalnya yang pertama, ada Puncak Jayapura City. Anak-anak bisa lihat di gambar. Ada Puncak Jayapura City. Kemudian ada air terjun Siklop. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Kemudian ada Danau Sentani. Ada lagi Bukit Teletabis. Ada juga Kali Biru Genyem. Dan beberapa pantai yang mengelilingi kota Jayapura atau yang juga ada di luar Jayapura banyak ya. Ada Pantai Tablanusu, ada Pantai Pasir Enam, ada Pantai Besji, ada Pantai Holtekam, ada Pantai Hamadi, dan juga ada Pantai Harlem, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang dapat kita telusuri satu persatu. Untuk saat ini, untuk pembelajaran kita, ibu guru kasih beberapa contoh saja. Semoga anak-anak bisa pahami, anak-anak bisa tahu dan mengenal tempat-tempat wisata ya. Jadi tempat-tempat wisata itu ada yang namanya gunung, laut, kali, dan teluk. Iya toh, banyak. Anak-anak sudah tahu ya. Nah, ibu guru juga percaya yakin anak-anak sudah sampai di tempat-tempat tersebut, di pantai, mungkin air terjun, kali ya, sudah sampai. Masing-masing tempat wisata ini memiliki keindahan-keindahan alam yang dapat kita nikmati bersama. Nah, untuk materi kali ini, untuk penjelasan kali ini, di sini saja kita akan melanjutkan dengan menyebutkan kata sapaan dalam dongeng ya. Nah, anak-anak, jadi di dalam dongeng kita sudah belajar ini berulang-ulang ya. Kita akan menemukan kata sapaan di dalam dongeng. Anak-anak perhatikan penggalan dongeng yang ibu guru tampilkan ini. Perhatikan baik-baik, ini adalah penggalan dongeng yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu dongeng bekerja keraslah. Anak-anak silahkan dilihat, disimak ya, dan diikuti. Ibu guru akan membacanya. Kita mulai ya. Esoknya Koko bersiap menunggu burung merpati di peternakan.
mereka berbincang ya, burung merpati katanya. Mulai dan berhati-hatilah. Jatuh rasanya sakit loh. Lalu balas lagi si Koko, lihat saja nanti merpati. Aku akan membuktikannya. Sayangnya kali ini burung merpati salah besar. Koko berhasil terbang dan hinggap di atas pohon apel. Nah, demikian penggalan dongeng tentang bekerja keras lah. Anak-anak perhatikan pada baris yang keempat dalam penggalan dongeng, Ibu Guru sudah garis bawahi itu. Kalimat tersebut berisi kata sapaan. Kata sapaan yang mana? Kata sapaannya yang mana? Di kalimat keempat, Ibu Guru garis bawahi kalimat yang diucapkan oleh si Koko itu, lihat saja nanti merpati. Di situ Ibu Guru garis bawahi kalimat itu, dan yang merupakan kata sapaan di dalam kalimat itu Ibu Guru garis bawahi dengan garis kuning itu. Jadi yang merupakan kata sapaan dalam penggalan dongeng itu adalah kata merpati. Bisa ya anak-anak? Bisa. Nanti anak-anak mencoba lagi di rumah dengan membaca penggalan-penggalan dongeng yang ada di buku cetaknya anak-anak masing-masing. Kemudian anak-anak menemukan kata-kata sapaan di dalam bukunya anak-anak masing-masing. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu menuliskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Anak-anak perhatikan lagi contoh yang Ibu Guru sajikan ini. Gambar ini ya. Perhatikan. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di situ ada 10 lebah. 10 lebah ini dibagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok yang sama banyak. Nah, kita perhatikan dari 2 kelompok lebah ini, satu kelompoknya ada berapa dan satu kelompoknya ada berapa. Iya, dari 10 lebah yang dibagi menjadi 2 kelompok ini, setiap kelompok ada 5 lebah. Kelompok yang berikutnya lagi ada 5 lebah. Nah, pertanyaannya, setiap kelompok lebah menunjukkan pecahan titik-titik. Setiap kelompok lebah menunjukkan pecahan. Iya, benar sekali. Pecahan 1/2. Loh, Ibu Guru, kenapa 1/2? Iya, karena itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi setiap kelompok itu menunjukkan pecahan 1/2. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa banyak lebah di setiap kelompok? Banyaknya lebah di setiap kelompok ada berapa? Kita lihat sama-sama. Di situ dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok ada 5 lebah. Berarti banyak lebah di setiap kelompok ada 5. Ya, anak-anak sudah tahu. Oke, kalau anak-anak sudah tahu, kita pindah ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di situ ada 8 buku. 8 buku ini dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok berisi 2 buku. Dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok itu ada 2 buku. Kelompok 1 ada 2 buku, kelompok 2 2 buku, kelompok 3 ada 2 buku, dan kelompok 4 juga ada 2 buku. Pertanyaannya, setiap kelompok buku menunjukkan pecahan berapa? Tadinya 8, dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Nah, setiap kelompok ada 2 buku. Yang ditanyakan, setiap kelompok buku menunjukkan pecahan berapa? Iya, pecahan 1/4. Iya, 1/4. Kenapa 1/4? Karena buku itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 kelompok. Pintar anak-anak. Anak-anak sudah bisa tahu ya. Nah, kita kemudian pertanyaan yang berikutnya. Banyak buku di setiap kelompok adalah, ayo berapa? Setiap kelompok ada berapa buku? Kita lihat sama-sama. Di situ setiap kelompoknya ada 2. Iya, benar sekali. Setiap kelompok ada 2 buku. Bisa ya anak-anak? Bisa dicontoh ya. Nah, kemudian kita pindah pada contoh yang berikutnya lagi. Di sini ada 18 buah apel. Contoh yang ketiga ini.
Ada 18 buah apel yang dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok sama banyak. Perhatikan, setiap kelompok itu ada berapa? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, berarti setiap kelompoknya ada 6 buah apel. Pertanyaannya, setiap kelompok apel menunjukkan pecahan berapa? 18 apel dibagi menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok ada 6 buah. Nah, setiap kelompok apel ini menunjukkan pecahan berapa? Iya, tepat sekali. Pecahan 1/3. Ibu guru ulang, pecahan 1/3. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, banyak apel di setiap kelompok adalah berapa? Tadi satu kelompok ada berapa buah? Iya, satu kelompok ada 6 buah. Berarti banyak apel di setiap kelompok adalah 6. Ya, sudah bisa ya penjelasannya Ibu Guru dan contoh yang Ibu Guru kasih. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Kita pindah pada tujuan atau materi pembelajaran kita yang berikut adalah anak-anak dapat mengetahui atau melihat contoh-contoh prakarya dari bahan buatan. Anak-anak, sebelumnya Ibu Guru mau sampaikan bahwa kerajinan tangan atau prakarya yang kita buat, bahan buatan yang berasal dari bahan buatan, bukan cuma dari flanel. Bahan buatan itu banyak. Ada ada kerajinan tangan atau ada bahan buatan yang namanya kerajinan kertas bubur, kemudian sabun, lilin, plastik. Itu bisa kita manfaatkan untuk membuat prakarya. Ini semua bahan-bahan yang disebut bahan-bahan buatan yang dapat kita buat menjadi sebuah karya atau membuat prakarya ya. Nah, itu diantaranya tadi Bu Guru sudah bilang ya, bubur kertas, kemudian sabun, lilin, plastik, dan masih banyak lagi bahan-bahan buatan lainnya yang bisa kita gunakan untuk membuat prakarya. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan, memberikan contoh ya, contoh-contoh prakarya dari flanel. Anak-anak bisa lihat prakarya dari flanel itu misalnya ada yang pertama, contohnya ada ini. Anak-anak bisa perhatikan sama-sama ya. Iya, anak-anak bisa perhatikan masing-masing gambar yang Ibu Guru tampilkan. Di situ contoh prakarya yang berasal dari bahan buatan, yaitu kertas flanel ya, atau kain flanel, bukan kertas tapi kain, maaf ya, kain flanel. Di situ contoh yang pertama ada sarung HP. Sarung HP ini terbuat dari kain flanel, dari flanel ya. Kemudian ada sepatu bayi atau sepatu bayi ya. Kita bisa membuat sepatu bayi dari flanel. Ada juga amplop. Dan kemudian ada juga alas gelas dari flanel. Jadi flanel ini, setiap bahan buatan yang kita pakai untuk berkarya itu banyak contoh-contohnya atau banyak hasilnya yang dapat kita buat, dan berbagai macam sesuai kebutuhan yang kita mau ya, sesuai yang kita butuhkan, yang mau kita buat. Terserah kita mau buat apa. Jadi dalam berkarya itu kita bisa berkarya dari bahan alam dan bahan buatan. Untuk kali ini kita belajarnya di bahan buatan, berkarya dengan bahan buatan. Dan contoh-contoh yang Ibu Guru kasih tadi, jadi bahan buatan bukan cuma flanel saja ya. Ada dari sabun, ada dari kertas, ada dari lilin, dan ada dari plastik. Contoh-contohnya tadi itu yang dari flanel, contoh-contohnya tadi ada sarung HP, sepatu, amplop, dan alas gelas. Bisa ya anak-anak. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan tetap ikuti aturan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian untuk hari ini. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak. Terima kasih dan selamat siang.